Film dibuka dengan menampilkan sebuah peristiwa di tanggal 5 Agustus 2020, di mana pada hari itu para ilmuwan di sebuah fasilitas penelitian rahasia merayakan keberhasilan mereka yang telah menciptakan black hole buatan pertama di dunia. Kemudian kita diperkenalkan kepada dua ilmuwan, James dan Anna, yang merupakan bagian dari proyek black hole tersebut. Mereka berbicara tentang sebuah insiden yang tidak disangka-sangka, di mana pada awalnya mereka menganggap hal ini sebagai gangguan. Namun beberapa jam kemudian, gangguan kosmik memicu lonjakan energi yang menyebabkan padamnya listrik di seluruh dunia. Mereka kemudian menyadari akan kemunculan benda hitam misterius yang menyebabkan kepanikan. Banyak orang yang menghilang, akibatnya evakuasi massal dimulai di kota-kota besar dalam waktu 24 jam. Cerita berlanjut ke 3 hari setelah padamnya listrik, di mana seorang pria bernama Adam, istrinya Andrea, dan putri mereka Kate yang berdomisili di Lancaster, California. Setelah mengetahui tentang kekacauan yang terjadi di seluruh dunia, keluarga itu memutuskan meninggalkan rumah mereka untuk pindah ke lokasi yang lebih aman. Pada awalnya, semua baik-baik saja, perjalanan mereka mulus tanpa hambatan, sampai akhirnya tiba-tiba saja mobil mereka mengalami masalah dan Adam, look out! Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, pastikan semuanya baik-baik saja dengan selalu berdoa dan berusaha melakukan sesuatu yang nyata. Seperti biasa, saya akan kembali bercerita kali ini tentang sebuah film yang berjudul Portals. Sebuah film yang rilis di tahun 2009 dan disutradarai oleh Greg Hall, Liam O'Donnell, Eduardo Sanchez, dan Timo Tjahjanto, dengan dibintangi oleh para aktor yang tidak perlu kalian tanyakan karena terus terang saya belum kenalan. Baik, siapkan diri kalian dan pastikan segelas kopi sudah di tangan karena cerita akan kita lanjutkan. Film dilanjutkan dengan menampilkan adegan lain 3 jam setelah pemadaman listrik di sebuah ruangan di kantor pusat panggilan darurat 911 di Washington DC. Tak henti-hentinya para warga menghubungi dengan panik melaporkan tentang kemunculan benda hitam misterius. Para staf operator yaitu Kathy, Stan, Dory, Robert, dan Larry berusaha semaksimal mungkin untuk membantu, namun tetap saja mereka kewalahan akibat sistem pendukung yang tidak memadai. Di tengah-tengah kekacauan tersebut, Dory mendatangi atasannya Kathy untuk mengundurkan diri karena dia belum bisa menghubungi putrinya yang berusia 7 tahun sejak padamnya listrik. Namun Kathy tidak bisa mengizinkan, mengatakan bahwa mereka kekurangan staf sehingga keberadaan Dory sangat dibutuhkan. Sementara operator-operator tersebut melayani para warga yang panik, tiba-tiba saja terjadi gangguan. Beberapa saat kemudian, sebuah benda hitam yang dimaksud oleh para warga muncul di tengah-tengah ruangan sehingga membuat semua staf ketakutan. Segera mereka mencoba untuk melarikan diri, tetapi tak ada seorang pun yang bisa membuka pintu. Stan, seorang penggila teori konspirasi yang mengalami gangguan mental, nampaknya terpesona melihat benda hitam tersebut. Dia perlahan mendekat dan fokus pada suara yang berasal dari sana. Pria itu mengungkapkan bahwa baik dirinya maupun Kathy pernah menerima panggilan tentang benda hitam bertahun-tahun yang lalu. Nomor si pelapor tidak dapat dilacak, namun karena penasaran, Stan tetap melanjutkan penyelidikan untuk mengumpulkan informasi tentang hal tersebut. Tak lama kemudian terungkap bahwa benda hitam ini bisa berkomunikasi secara telepati dengan Stan. Pria itu menjelaskan kepada rekan-rekannya bahwa suara tersebut ingin semua orang untuk masuk ke dalam benda hitam yang ternyata adalah sebuah portal. Tentu saja hanya orang gila yang mau menurutinya. Oleh sebab itu Stan mengambil pistol lalu menghabisi Robert untuk menegaskan bahwa dia benar-benar serius. Dalam kepanikan, Larry terpaksa mematuhi untuk menjadi yang pertama. Dengan enggan dia mendekati portal dan menyentuhnya sehingga seketika pria itu tersedot ke dalam benda tersebut. Selanjutnya adalah giliran Dory. Untuk meyakinkan, ia menjelaskan bahwa anak perempuan Dory sudah berada di sisi lain portal. Itulah yang menjadi alasan mengapa sampai saat ini Dory tidak bisa menghubunginya. Kathy berbisik kepada Dory agar tidak menuruti dan secara diam-diam memberikannya gunting. Dory kemudian mendekati portal dan tiba-tiba menyerang Stan. Namun sangat disayangkan, di saat yang bersamaan wanita itu malah tertembak dan akhirnya tewas.
Karena gagal meyakinkan rekan-rekannya, Stan memutuskan masuk sendiri ke dalam portal. Tetapi portal itu malah tidak mengizinkan. Sebaliknya, suara yang berbicara ke dalam pikiran Stan menyalahkan pria itu atas semua kekacauan ini. Merasa marah, Stan pun menembak portal tanpa menyadari bahwa peluru yang ditembakkan malah berbalik ke arahnya. Akhirnya pada momen ini, portal mengambil alih, mengendalikan pikiran semua staf di dalam ruangan itu, mengajak mereka untuk masuk. Tak lama berselang, kelompok SWAT tiba di ruangan tersebut, berusaha untuk menyelamatkan, namun sangat disayangkan, semua sudah terlambat. Adegan berikutnya kembali menampilkan Adam yang terbangun di sebuah ruangan di rumah sakit dengan salah satu matanya dibalut perban. Ia mencoba bangun dan memeriksa sekitar, tapi semua pintu dan jendela terkunci. Tak lama kemudian, seorang dokter bernama Leslie datang meminta Adam kembali ke ranjang. Ketika Adam bertanya tentang keluarganya, Leslie menjelaskan bahwa mereka baik-baik saja. Selain itu, Leslie mengatakan Adam adalah orang pertama yang selamat dari portal. Hal ini membuat Adam bingung karena sebelumnya Leslie mengatakan keluarga Adam baik-baik saja. Pada akhirnya Leslie berhasil membuat Adam tertidur, lalu beberapa waktu kemudian memanggil seorang dokter lain yang bernama Markonnen. Setelah melakukan pemeriksaan secara singkat, Markonnen menyimpulkan bahwa syaraf pada mata kiri Adam mengalami kerusakan akibat kecelakaan dan sangat disayangkan itu tidak dapat disembuhkan. Sebagai tindakan lanjut, Markonnen mengatakan bahwa mereka harus melakukan operasi untuk mengeluarkan mata Adam dan menggantinya dengan mata palsu. Tak lama kemudian, setelah melakukan operasi, para dokter pun terkejut melihat mata Adam yang biru berubah menjadi hitam pekat. Adegan kemudian berpindah lagi, menampilkan salah satu area parkir di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta, Indonesia. Tepat 3 menit sebelum peristiwa padamnya listrik atau blackout. Dua bersaudara, Sarah dan Jill, berjalan menuju mobil sembari berbincang. Jill memberitahukan sebuah kabar baik kepada Sarah bahwa dirinya hamil. Sayangnya kabar tersebut menimbulkan pertengkaran di antara keduanya, karena Sarah menganggap Jill tidak mengindahkan perjuangan Sarah dalam memulihkan diri dari duka akibat kehilangan bayinya. Di tengah-tengah pertengkaran, tiba-tiba saja listrik padam dan Jill sempat menghilang beberapa saat. Jill muncul kembali, meminta Sarah dan beberapa pengunjung lain untuk ikut. Terungkap bahwa ternyata Jill telah berada di bawah pengaruh portal. Ya, benda misterius itu juga muncul di area parkir, memerintahkan Jill mengajak semua orang untuk masuk ke dalam portal. Selain itu, Jill mengatakan bahwa portal tersebut akan mengabulkan apapun keinginan mereka. Di saat yang sama, Sarah mendengar suara tangisan bayi dari portal. Wanita itu merasa sangat terkejut. Dia mulai meneriaki orang-orang, berusaha untuk menyadarkan mereka. Sarah juga menarik Jill menjauh dari portal, sampai-sampai jatuh terbentur, dan hal itu membuat Jill terjaga. Tak lama berselang, mereka menyaksikan seorang ibu yang mendorong bayinya masuk ke dalam portal. Sesaat kemudian, si ibu tiba-tiba sadar dan mencoba menyusul bayinya, namun portal tersebut menolak dan membuat si ibu terpental sampai akhirnya tewas. Portal kembali bereaksi untuk memikat orang-orang, sedangkan dua bersaudara yang merasa ketakutan berusaha untuk meninggalkan tempat itu. Namun sesaat kemudian, begitu mereka masuk ke dalam mobil, tiba-tiba saja seorang wanita yang dikendalikan portal menyerang, diikuti dengan orang-orang yang tadinya dipengaruhi untuk masuk ke dalam portal. Mereka semua menjadi ganas seperti zombie. Beruntung dalam situasi terdesak, Sarah berhasil melakukan perlawanan. Wanita itu kemudian menyelamatkan Jill dan mulai mengemudi. Namun sayangnya, sebelum mereka berhasil keluar dari tempat itu, Jill yang kembali dipengaruhi memaksa mobil untuk masuk ke dalam portal. Sarah terlempar keluar dari mobil dan mendapati dirinya berada di tempat parkir yang sama, tapi tak ada seorang pun di sana. Dengan perasaan kesal, takut, dan panik bercampur jadi satu, Sarah mulai memeriksa tempat itu sembari mencari Jill. Pada akhirnya, Jill berhasil ditemukan sedang menggendong bayi, dan setelah memberikan bayi itu kepada Sarah, Jill pun menghilang. Sarah tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Dia hanya berusaha menenangkan si bayi yang sedang menangis, dan kemudian terungkap bahwa Sarah telah berada di dalam portal.
Cerita kemudian berpindah ke Adam yang sedang berbicara dengan Leslie, menanyakan tentang mata dan kondisi secara keseluruhan. Yang Adam ketahui, dia telah menggunakan mata palsu, jadi Adam mengatakan bahwa dirinya merasa tidak nyaman karena ini merupakan hal yang baru baginya. Kemudian ketika ia sedang sendirian di ruangan, rasa penasaran membuatnya ingin memeriksa hasil operasi. Ia kemudian membuka perban dan melihat matanya pada cermin. Alangkah terkejutnya Adam ketika menemukan bahwa mata kirinya benar-benar telah berubah. Ditambah lagi dia mendengar suara-suara aneh memanggil, mengatakan dokter telah berbohong tentang keluarganya. Tentu saja hal itu membuat Adam frustasi dan cemas. Saat Leslie kembali, Adam menuntut penjelasan tentang keluarganya, namun Leslie hanya pergi tanpa mengklarifikasi apapun. Beberapa waktu kemudian, Dr. Markkonen datang untuk memeriksa mata Adam. Begitu dia mengarahkan senter, mata Adam mulai mengeluarkan cahaya seperti portal. Adam yang awalnya tenang menjadi panik. Ia mendorong dokter itu karena merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pada momen ini, akhirnya Markkonen mengungkapkan bahwa mata baru Adam dapat memberikan wawasan tentang realitas di luar pemahaman manusia. Namun menurut sang dokter, Adam tidak pantas memilikinya. Markkonen pada akhirnya berusaha mencabut mata Adam dengan paksa. Beruntung bantuan dari Leslie membuat Adam selamat. Wanita itu akhirnya mengungkapkan bahwa keluarga Adam berada di sisi lain dari portal, sama halnya dengan keluarga Leslie. Hanya Adam satu-satunya yang berhasil selamat. Itulah sebabnya mengapa Dr. Markkonen menggunakan Adam sebagai bahan percobaan untuk mencari tahu tentang portal. Leslie meyakini bahwa Adam adalah satu-satunya orang yang dapat membawa mereka kembali ke keluarga. Namun sayangnya, ingatan Adam tentang masa lalu sangat terbatas. Selanjutnya Leslie membawa Adam ke ruangan lain, di mana di sana terdapat portal dan mengatakan kepada Adam bahwa ia harus masuk demi menyelamatkan keluarga. Sayangnya, setelah mengumpulkan keberanian dan masuk ke dalam portal, Adam malah muncul di tengah jalan yang sepi. Beberapa saat kemudian, Adam tiba di sebuah bangunan yang berisi sel tahanan. Saat masuk ke dalam, Adam melihat dirinya sendiri dengan kondisi mengenaskan. Itu membuat Adam sangat terkejut. Tak lama kemudian, Adam mendengar suara putrinya memanggil. Segera Adam mengikuti sampai tiba-tiba dirinya berpindah ke dalam sebuah rumah. Alangkah terkejutnya Adam ketika menemukan Kate di sana yang sudah tumbuh menjadi gadis remaja. Namun sayangnya tidak mengenali Adam. Adam pun mencoba mengejar, tapi lagi-lagi dia berpindah kali ini ke dalam sebuah ruangan dengan cermin besar. Di dalam ruangan ini, Adam bertemu dengan dirinya sendiri yang berada di dalam cermin. Keduanya pun berbincang. Adam yang berada di dalam cermin menjelaskan bahwa ini adalah masa depan di mana Adam sudah tidak ada dan Kate menjalani hidupnya dengan bahagia tanpa seorang ayah. Tentu saja hal itu membuat Adam semakin bingung dan meminta penjelasan yang lebih detail. Bayangannya di cermin kemudian menawarkan dua pilihan. Yang pertama, menukar satu matanya lagi agar bisa kembali berkumpul dengan keluarga, atau mengembalikan mata yang baru dan berakhir dengan kematian. Tak ada pilihan yang menguntungkan dan akhirnya Adam memilih tawaran pertama. Setelah mantap dengan keputusannya, Adam diminta untuk menutup mata sejenak. Terlihat istri dan anaknya sedang menanti di depan portal. Sebelum diizinkan masuk, Adam harus melunasi janjinya. Namun sangat mengejutkan, dia malah melakukan hal yang tak terduga, mengeluarkan kedua matanya untuk merusak kesepakatan tersebut. Adegan berpindah lagi, menampilkan Adam berada di rumah sakit, kehilangan kedua matanya setelah kecelakaan mobil. Di sana juga ada Leslie yang membawa Andrea dan Kate. Pertemuan tersebut membuat kondisi Adam seketika menjadi lebih baik dan tentunya rasa rindu juga terobati setelah berpisah dalam waktu yang cukup lama. Adegan kemudian berpindah ke waktu dan lokasi yang berbeda, di mana James dan Anna melakukan eksperimen teleportasi menggunakan portal. Mereka telah menghubungkan dua portal untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Anna berada di taman, sementara James di laboratorium. Pada awalnya Anna memasuki portal dan berhasil tiba di lab. Tentu saja, ini membuat keduanya sangat bahagia dan percaya bahwa eksperimen tahap pertama berhasil. Dengan penuh semangat, kedua ilmuwan melanjutkan ke tahap selanjutnya.
di mana kali ini James yang pertama masuk ke dalam portal dan kemudian Anna mengikuti. Ya, seperti yang diharapkan, James keluar di sisi lain dengan selamat. Namun saat Anna tiba, ada sesuatu yang berbeda, terlihat cairan hitam yang keluar dari matanya, kemudian wanita itu memegang wajah James dan secara brutal menghancurkannya. Film pun ditutup dengan menampilkan Anna yang berada di bawah kendali entitas misterius, mengatakan bahwa kemunculan portal adalah sebuah awal dari akhir. Apakah manusia akan menyerah atau melakukan perlawanan demi menghindari akhir dunia? Dan tamat. Buat yang bingung, Portals adalah jenis film antologi, yaitu film yang terdiri dari beberapa cerita pendek yang terhubung ke satu premis utama. Premis film ini adalah bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020, ilmuwan menciptakan lubang hitam buatan pertama. Tidak dijelaskan apa tujuannya, tapi saya pikir sumber energi sepertinya lebih masuk akal, mengingat banyak film-film dengan tema yang sama mencari dunia untuk mengatasi masalah krisis energi. Seperti beberapa film yang sudah pernah saya buatkan alur ceritanya, yaitu Cloverfield Paradox dan juga Kill Switch. Sayangnya Portals tidak memberikan petunjuk mengenai asal-usul benda atau pintu hitam, dan sebagian besar waktu dihabiskan untuk menunjukkan reaksi orang-orang terhadap pintu-pintu tersebut tanpa banyak penjelasan. Stan memang sempat mengatakan bahwa itu berhubungan dengan pelapor misterius beberapa tahun yang lalu. Namun mengingat penjelasan bahwa Stan adalah orang yang bermasalah, terutama masalah mental, yang mana hal ini dijelaskan oleh Katie atasannya, maka saya pikir apa yang diketahui Stan hanyalah karangan belaka dari suatu kebetulan. Jika kalian pernah menonton film Event Horizon, ini kejadiannya hampir sama, di mana orang-orang dibuat gila dan saling membunuh, dan yang paling pertama dipengaruhi adalah orang-orang yang mentalnya lemah untuk dijadikan budak agar bisa merekrut manusia-manusia yang lain. Event Horizon diibaratkan manusia yang masuk ke dalam dimensi neraka melalui lubang hitam, sedangkan Portals malah sebaliknya, manusia membawa neraka ke dunia lewat lubang hitam. Mengenai Adam, saya tidak benar-benar yakin, tapi melihat bayangan Adam yang jahat sebelum adegan berakhir membuat saya berpikir bahwa kebahagiaan yang dialami Adam adalah ilusi semata. Saya pikir tidak ada yang bisa keluar setelah masuk ke dalam portal. Sama halnya dengan Sarah yang berakhir dengan memiliki seorang bayi, semuanya diberikan ilusi indah dengan tujuan untuk diperbudak atau dijadikan wadah, sama halnya dengan Anna di akhir film. Sebenarnya film ini memiliki potensi yang cukup baik, namun kurang dalam pengembangan ceritanya. Beberapa bagian dari film ini terasa kurang kuat dibandingkan yang lain, hasilnya tidak cukup memuaskan bagi para penonton yang berharap banyak. Bagaimana menurut kalian? Kurang lebih demikian, dan terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!